Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait reshuffle Kabinet Merah Putih, kami telah terhubung dengan Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Selamat malam, Prof. Muradi, apa kabar? Malam, Mas Davi, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, melihat reshuffle Kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, ada dua jabatan yang menjadi sorotan, yakni Menko Polkam dan Menteri Keuangan. Analisa Anda seperti apa? Ya, kalau secara politik ada tiga hal ya. Yang pertama memang ini berkaitan soal konstelasi pemerintahan. Saya kira kita harus menghormati Pak Prabowo berkaitan dengan konstelasi pemerintahan. Nah, yang kedua ini agak tricky ya. Banyak yang berkembang soal ingin memisahkan permasalahan dulu dengan yang sekarang. Artinya memang kita nggak bisa terus-menerus misalnya mengkaitkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, yang ketiga ini saya kira juga agak serius adalah soal ada pengalihan isu. Kenapa? Karena harapan publik terkait dengan katakan kalau kita mengukur 17+8 ya, kan tidak ada itu yang dua reshuffle ini. Jadi kadang-kadang jangankan orang politik, orang ekonomi itu bertanya-tanya sebenarnya ini zigzag seperti ini apakah memang menjadi karakteristik kebijakan Pak Prabowo atau memang ini bagian dari strategi. Nah, saya berbaik sangka misalnya adalah ini sudah bagian strategi untuk kemudian merapikan barisan. Artinya saya melihat bisa berbaik sangka bahwa ini adalah bagian dari konstelasi pemerintahan. Nah, ini yang saya kira penting buat pemerintah melalui Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa dua nama ini apakah akan kemudian diisi secara baik ya, artinya dengan memang diisi oleh orang yang memang punya kapasitas di bidangnya, atau malah kemudian menjadi bagian dari saya nyebutnya transaksi politik yang memang pada akhirnya publik kemudian kecewa lagi. Paling tidak misalnya kalau melihat indeks saham kan turun lumayan ya di zona merah, itu yang saya kira kenapa kemudian pergantian Menteri Keuangan terutama Bu Sri Mulyani ke menteri yang baru ini gitu, Mas Davi. Oke, nah yang menarik juga jabatan Menko Polkam saat ini masih kosong, artinya akan diisi oleh tapi jabatan ad interim. Seberapa penting Menko Polkam ini diisi oleh orang-orang dekatnya Pak Prabowo? Ya, kalau melihat 31 Agustus kemarin ketika Pak BG nggak hadir, kemudian diambil oleh Pak SS, saya sudah menduga akan ke arah sana. Ke arah sana begini, konsolidasi yang kemudian ternyata tanda kutip ya misalnya selain masalah ekonomi adalah bagian dari politik dan keamanan. Itu kan Pak Safri kemudian mengambil alih kepemimpinan terkait dan koordinasi dalam pengamanan dan pemulihan pasca demo rusuh kemarin begitu. Artinya memang saya lihat ada apa yang jadi memang dugaan saya akan diisi oleh orang yang mendekat dengan Pak Prabowo. Apakah Pak Safri misalnya menggabungkan dengan itu atau malah kemudian ada orang lain. Kalau saya cenderung kemudian dengan pola yang seperti ini, saya kira akan diisi oleh orang yang sangat dengan beliau. Saya kira mungkin akan mirip dengan kedekatan Pak Safri dengan Pak Prabowo. Jadi kita akan lihat sebenarnya apakah poin penting ini Menko Polkam ini sangat strategis karena dia menjadi bagian dari koordinasi tadi. Selama ini saya kira diskusinya ketika Pak BG kemarin sempat diisukan sakit itu terjadi miskomunikasi dan itu menjadi bagian penting yang harus dievaluasi. Saya kira di situ poin pentingnya, dan saya prediksi memang akan ada orang dekat Pak Prabowo karena tadi saya berbaik sangka menjadi bagian konsultasi politik pemerintahan tadi gitu, Mas Davi. Oke, Prof, tadi juga dikatakan oleh Mensesnek Mas Prasetyo Hadi, dikatakan pergantian anggota kabinet ini didasarkan pada evaluasi dan kinerja. Nah, apakah memang nama-nama yang diganti ini evaluasinya, kinerjanya menurun dan lain sebagainya, terutama setelah kejadian demonstrasi yang besar kemarin? Ya, secara prinsipil sebenarnya Pak BG kan nggak secara langsung ya. Justru yang kemudian harapan publik sebenarnya kan merujuk pada misalnya pimpinan Polri dan pimpinan TNI kan yang perlu dievaluasi. Kalau kita merujuk katakanlah seminggu 15 hari terakhir pemberitaan ya gitu. Jadi memang pada akhirnya kemudian orang bertanya sebenarnya pergantian Pak BG itu adalah bagian dari pasca pertemuan Pak Prabowo dengan partai koalisi plus kemudian dengan PD Perjuangan, atau memang pada akhirnya kemudian dianggap tidak cukup mampu mengkoordinasikan. Karena dalam beberapa kasus saya termasuk yang menganggap bahwa unjuk rasa kemarin itu jauh lebih tidak terlalu sebesar ketika 2019 maupun misalnya soal demo
yang apa namanya Indonesia darurat ya ketika RUU pilkada. Jadi masih bisa dikendalikan dan itu sudah masih sangat teknis di level Polri dan maupun TNI. Jadi kalaupun kemudian Pak BG yang dievaluasi, saya kira jadi agak salah alamat ya karena situasinya sebenarnya itu menjadi bagian penting dari taktikal operasional yang di level teman-teman di TNI maupun di Polri sendiri gitu, Mas Davi. Oke, nah yang menarik juga yang belum diumumkan adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebelumnya kan Dito Aryo Tejo berasal dari Partai Golkar. Menurut Anda apakah ya memang penggantinya, meskipun santer disebut-sebut juga berasal dari partai yang sama, seperti apa bacaan Anda? Kalau dari lihat dinamika hari ini kan Golkar nambah nih. Jadi di Menteri P2MI kan sebenarnya dari PKB ke Golkar ya. Jadi kalau prediksi saya kelihatannya itu akan partai lain ya. Jadi mungkin Menporanya diberikan ke yang lain. Kecuali memang misalnya Golkar secara grounded ya, itu kemudian memang mendukung penuh pemerintahan karena sampai hari ini misalnya pemerintahan itu kan banyak menteri dari partai tapi kemudian tidak kelihatan cukup bisa mengikuti ritme dari Pak Prabowo sendiri. Nah itu yang saya kira juga akan kelihatan misalnya siapa yang akan menggantikan Dito. Kalau melihat dinamikanya hari ini saya kira beliau cukup berhasil ya. Artinya memang dalam beberapa kasus misalnya soal naturalisasi pemain Indonesia, pemain timnas, kemudian juga beberapa kali event-event olahraga juga baik. Jadi kalaupun diganti itu semata-mata saya kira lebih pada soal konfigurasi politik di internal pemerintahan ketimbang evaluasi tadi. Termasuk saya katakan misalnya tadi Pak BG sendiri, karena Pak BG dianggap profesional tapi dekat bisa dengan PD Perjuangan, katakan seperti itu. Pak PD Perjuangan sampai hari ini belum masuk ke pemerintahan, itu juga menjadi salah satu pertimbangan betul apakah memang akan diberikan ke partai lain. Tapi saya menduga karena Golkar sudah dapat Menteri Wamennya kan sekarang dari Golkar, saya kira itu akan dipertimbangkan ke partai lain supaya kemudian dinamika internalnya terjaga. Karena kalau tidak katakan misalnya begini, PKB hilang satu katakanlah ya, maka kemudian PKB tidak mendapatkan opsi yang lain, maka itu bukan tidak mungkin PKB akan balik kanan karena dalam evaluasi setahun terakhir ini kan PKB juga tidak cukup mendapatkan benefit atau profit yang baik ketika kemudian ada di pemerintahan. Justru dalam posisi tertentu mereka dalam posisi yang kemudian tidak cukup bisa bergerak dalam ruang lingkup yang lebih besar karena bagian koalisi partai ini kan terlalu padat ya kalau agak banyak, jadi kemudian dinamikanya pada akhirnya kemudian membuat banyak pemain atau banyak partai di dalamnya tidak terlalu lincah melakukan upaya-upaya politik maupun langkah-langkah politik yang memang menguntungkan mereka untuk 2029 seperti itu, Mas Davi. Oke, menteri-menteri yang diganti ini kan juga kemarin sempat menjadi sorotan oleh publik, diantaranya Menteri Ibu Sri Mulyani, kemudian juga Pak Abdul Qadir Karding setelah fotonya bermain domino itu tersebar. Apakah Presiden Prabowo juga mempertimbangkan hal-hal seperti ini sebelum mengganti orang-orang itu menurut Anda? Ya, kalau Bu Sri Mulyani kan sudah berkali-kali mengajukan resign-nya. Saya kira, saya tidak tahu apakah deal antara Bu Sri Mulyani dengan Pak Prabowo, tapi kelihatannya ini kan rangkaian dari tanda kutip misalnya keinginan Bu Sri Mulyani untuk purna bakti lah, untuk paripurna atau untuk berhenti dari pemerintahan. Saya kira itu poin pentingnya. Jadi kalaupun kemudian hari ini kan masalah kemudian di ujungnya saja kalau Bu Sri Mulyani ya. Nah kalau Mas Karding saya kira dari awal memang kayak gini, ada opini publik ya berkaitan bahwa menteri yang tenang tuh kementerian tenang nggak ngapa-ngapain. Jangan gitu juga. Padahal sebenarnya menteri P2M ini kreatif sebenarnya memanfaatkan banyak akses dan kemudian jejaring untuk menyelamatkan tenaga kerja kita di luar negeri, dan itu yang saya kira menjadi salah satu pertimbangan. Walaupun saya cenderung melihat bahwa pergantian Mas Karding itu lebih pada soal pergantian kemudian konfigurasi di internal ketimbang misalnya evaluasi. Karena kalau mengevaluasi banyak menteri dan wakil menteri yang saya kira kerjanya juga tidak lebih baik dibanding Mas Karding itu sendiri gitu, Mas Davi. Oke, nah ini juga menjadi perbincangan pasca pelantikan beberapa nama menteri. Ada nama Ade Komarudin yang katanya, mohon maaf, Putri Komarudin. Ya, Putri Komarudin yang juga disebut-sebut akan diplot menjadi Menpora. Nah ini gimana tanggapannya? Ya kalau nanti Golkar dapat lagi ya, ini saya prediksi akan ada dinamika yang saya kira juga nggak menguntungkan pemerintahan. Karena sekali lagi saya bilang, kalau saya berasumsi bahwa ini akan hanya konfigurasi politik saja, tidak untuk membesarkan tanda kutip ya benefit dari masing-masing partai. Kalau itu dilakukan oleh Pak Prabowo,
dengan mengangkat misalnya dari Golkar juga, ya artinya memang pada akhirnya siap-siap kemudian juga teman-teman itu akan balik kanan satu persatu ya. Saya kira itu juga penting buat pemerintah tadi, karena kalau ternyata misalnya itu diberikan ke Partai Golkar, ya cepat atau lambat juga akan terjadi saya nyebutnya konsolidasi yang tidak cukup efektif ya. Karena pada akhirnya positioning di pemerintahan partai politik yang ada tadi itu menjadi tidak terlalu efektif, termasuk misalnya partai-partai yang akan berpikiran sama, cepat atau lambat mereka akan diganti dan diisi oleh orang yang kemudian dianggap memiliki kedekatan dengan presiden ataupun clear negosiasi dengan presiden tadi. Saya kira di situ poinnya, Mas David. Oke, baik. Kita lihat nanti siapa yang akan diumumkan oleh Presiden Prabowo dan kemudian dilantik di Istana. Terima kasih Prof. Muradi sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, Prof. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Selamat malam, Mas David. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyebut sebagian tuntutan rakyat masuk akal. Tak hanya itu, Presiden juga menegaskan siap berunding dengan masyarakat atas tuntutan tersebut. Sejumlah tuntutan disuarakan rakyat saat aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah sejak akhir Agustus lalu. Presiden pun langsung mengundang perwakilan mahasiswa ke istana untuk berdiskusi. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Dialog menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya, untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Usai pertemuan itu pada akhir pekan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo menyatakan tuntutan yang diajukan masyarakat masuk akal. Presiden juga siap berunding untuk wujudkan tuntutan masyarakat. Presiden Prabowo juga menyebut aksi bakar-bakaran dan kerusuhan adalah bentuk ancaman kepada rakyat. TNI hadir untuk pengamanan sipil, penarikan TNI bisa diperdebatkan. Presiden Prabowo tegaskan siap melaksanakan tugas yang diberikan UUD kepada dirinya. Hingga kini total ada 17+8 tuntutan yang diajukan masyarakat melalui perwakilan mahasiswa. Tuntutan ini antara lain meminta pemerintah menghilangkan tunjangan bagi anggota DPR dan sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah terus berbenah. 17+8 tuntutan masyarakat pun akan segera dijalankan. Salah satunya terkait pembenahan penegakan hukum di Indonesia. Terhadap pembenahan aparatur pemerintah, ya, terutama aparatur penegak hukum, itu menjadi komitmen bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan pembenahan sehingga betul-betul aparat penegak hukum itu menjalankan tugas sejalan dengan koridor hukum yang berlaku dan juga mengedepankan aspek penghormatan, pengakuan dan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan kami akan teguh memegang prinsip ini, dan karena itu penegakan hukum itu terhadap mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana, baik itu penjarahan, baik itu pembakaran, baik itu perusakan, baik itu ancaman terhadap keselamatan orang lain, akan dilakukan satu langkah hukum dan tindakan-tindakan hukum yang tegas. Begitu pula terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalan atau melakukan kesalahan di lapangan, pemerintah juga akan mengambil satu tindakan tegas. Pemirsa, tunjangan rumah fantastis anggota DPR RI jadi salah satu pemicu unjuk rasa yang berakhir ricuh. Meski tunjangan sudah dihapus, ternyata tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi nilainya tak kalah fantastis, mencapai puluhan juta rupiah. Setelah gaduh tunjangan rumah anggota DPR RI, rupanya tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi di Indonesia juga bernilai fantastis.
Tunjangan rumah anggota DPRD Provinsi Jakarta mencapai 70 hingga 79 juta rupiah per bulan. Namun setelah disorot publik dan diprotes dalam aksi massa beberapa waktu lalu, jumlah tunjangan akan direvisi. Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjangan rumah bagi anggota DPRD Provinsi Jakarta diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022 yang ditandatangani Anies Baswedan. Ternyata tak hanya Jakarta, tunjangan rumah anggota DPRD provinsi lainnya juga dinilai terlalu tinggi. Tunjangan rumah anggota DPRD Jawa Barat mencapai 62 hingga 71 juta rupiah per bulan. Jawa Tengah 47 hingga 80 juta rupiah per bulan. Jawa Timur 49 hingga 58 juta rupiah per bulan. Banten 33 hingga 39 juta rupiah per bulan dan DI Yogyakarta 20 hingga 27 juta rupiah per bulan. Tunjangan ini diberikan dengan dalih anggota DPRD tidak mendapat fasilitas rumah dinas sehingga diberikan dalam bentuk uang. Namun publik menilai tunjangan ini sangat timpang jika dibandingkan dengan upah minimum warganya. Tim Liputan iNews melaporkan.